sudah dicoba soal-soalnya yang di sini sudah dicoba? Sudah, Bu. Oke. Kemarin kita sampai di mana IMT ya? Oke, mungkin sambil kita awali yang ini ada yang sudah mengerjakan? Oke. Sudah mengerjakan? Silakan, ada yang mau menyampaikan hasil perhitungannya? Mbak Afifah, Fauziah ada? Kamera, bentar. Bentar. Notifikasi WA-nya kelihatan nggak sih? Kalau di kalian notifikasi WA-nya kelihatan nggak sih? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nggak ya, bentar ya. Saya kok terganggu sama notifikasi WA-nya. Bentar. Saya perhatikan dulu. Di kalian nggak muncul, tapi di saya muncul dulu. Mbak Afifah ada? Sudah menghitung? Sudah mencoba menghitung? Mana Mbak Afifah? Sudah mencoba menghitung, Mbak? Merespon. Halo, Mbak Afifah. Bisa dengar suara saya? Ini UNMS nih siapa nih? Halo UNMS. Tolong diganti username-nya sesuai dengan namanya. Mana Mbak Afifah? Ada? Tidak ada? Yang siap, siapa? Silakan. Yang sudah menghitung. Halo? Kalian itu kalau ditanya siapa yang sudah menghitung kok ini sih? Diam semua gitu nih. Katanya sudah dikerjakan. Siapa ini? Mbak Listia. Mbak Listia bukan tadi yang open mic. Ada, Ibu. Ya silakan Mbak, coba. Silakan. Tapi mungkin ini teman saya ya, Bu. Tapi belum benar-benar betul gitu. Nggak apa-apa. Dari data ini kita bisa menemukan informasi bahwa diketahui ini adalah seorang anak laki-laki, usianya itu 30 bulan dengan panjang badan 88 cm. Nah, yang ditanyakannya itu adalah Z-score dari PWPRO. Nah, selanjutnya mencari mediannya dulu. Saya menemukan mediannya itu. Sebentar. Saya menemukan mediannya itu 91,9. Nah, terus min 1 SD-nya 88,5. Nah, lalu dimasukkan ke dalam hitungannya, rumusnya Z-score sama dengan itu kemarin ya. Pokoknya itu panjang badan dikurangi dengan median per
Median dikurangi min 1 SD itu. Nah, jadi 80 dikurangi 91,9. 88, Mbak. Pendek badannya 88. Bentar ya, Bu. Saya salah tulis. Coba sambil saya hitung juga. 88 kurang 88,5 dibagi. Dikurangi 91,9 bukan, Ibu? Kok dikurangi 91,9? Median. Ya 91,9. Dibagi 91,9 dikurangi 88,5 ya, Bu. Dibagi 3,4, betul, Bu? Jadi hasilnya min 1,44. 1,44 atau 1,14, Mbak? 14, Bu. Kalau saya kok ngitungnya min 1,14. Iya, sama, Ibu. Oke, ada yang lain yang berbeda? Sama, Ibu. Nah, termasuk dalam kategori apakah? Termasuk dalam kategori apakah? BB normal. Normal, Ibu. Ayo, BB apa-apa? BB? PB. PB, panjang badan. Panjang badan normal. Oke. Kalian kalau misalnya melihat seperti ini ya, kan sudah tahu panjang badannya, caranya buat cross check secara cepat apakah hitungan kalian itu benar atau tidak. Itu begini. Kan panjang badannya 88. Tadi mediannya 91,9. Oke, berarti dia di bawah median. Hasilnya harusnya adalah negatif. Ya enggak? Hasilnya pasti negatif. Ya, hasilnya pasti negatif. 1, sudah. Kalau hasil kalian positif, berarti kalian salah hitung. Ya, itu cara cross check cepat kalau misalnya kalian menghitung manual. Hasilnya pasti negatif. 2, kan kalau misalnya di bawah kalian sudah tahu mediannya sekian, terus kalian mau menghitung simpang bakunya, kan pasti menghitung kalau di bawah median berarti kan kalian harus tahu minus 1 SD-nya. Ya enggak? Minus 1 SD-nya. Kalian harus tahu minus 1 SD-nya. Minus 1 SD-nya tadi sudah diketahui 88,5. Oke. Sudah nyambung? Minus 1 SD-nya adalah 88,5. Sementara diketahui hitungnya adalah 88. Ini berarti dia hasilnya akan kurang dari 1,14 atau lebih dari kurang dari minus 1,4 kurang dari minus 1 atau lebih dari minus 1? Lebih dari minus 1. Lebih dari apa kurang dari? Kurang dari, Bu. Ayo, ini pelajaran SMP loh ini, garis bilangan. Kalau minus semakin ke kiri berarti semakin kecil. Semakin kecil dong. Ya enggak? Berarti kurang dari minus 1. Gitu ya. Jadi secara cepatnya begitu. Untuk tahu apakah kalian menghitungnya benar atau tidak. Jadi kalau misalnya hasil kalian itu minus 0, sekian. Berarti kan dia lebih dari minus 1 ya. Berarti ada yang salah hitung. Karena minus 1-nya saja sudah 88,5. Ya enggak?
Itu secara cepatnya kalian memeriksa jawaban kalian apakah masih sudah benar atau masih ada yang keliru gitu ya, Mbak dan Mas semuanya. Mungkin ini bisa berguna kalau hitung-hitungan pilihan ganda. Loh, kok saya membocorkan? Ya, maksudnya kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang seperti ini, Z-score yang dihitung manual, tapi mungkin kalau UKAM nggak sampai sesusah ini sih ya, menghitung manual Z-score. Atau kalaupun ada pun ya, itu angkanya nggak susah. Nah, cara cepatnya adalah mengira-ngira dulu. Oh, berarti hitungan saya ini harusnya kurang dari -1 atau lebih dari -1, seperti itu. Plus atau minus itu bisa dilihat dari awal. Gitu ya Mbak-Mbak dan Mas-Mas semuanya. Oke, kita lanjut saja. Kemarin saya sampai apa ya? Ini udah ya? Udah. Sampai IMT kalau nggak salah ya? Iya, Ibu. Sama ini ya? Iya. Oke, IMT nggak susah ya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana dengan IMT per U. Kita lanjutkan kemarin kita terakhir sampai di IMT. Ada yang namanya indeks antropometri IMT per U. IMT per U ini digunakan untuk usia 0 sampai 18 tahun. Nah, 0 sampai 18 tahun. Lalu, bagaimana mengukur IMT pada bayi? Ini PPT-nya kan sudah saya berikan ya. Ada yang sudah coba membuka ini? Ada yang sudah coba membuka linknya? Belum. Belum dibuka, Bu. Belum dibuka, Bu. Sebentar. Saya bukakan apa isi linknya. Oke. Oh ya. Oke. Ini adalah isi artikelnya. Di sini dikatakan using the WHO Growth Standard Chart. Di sini the WHO Growth Chart for children younger than 2 years have been adapted bla 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 bla. Sebentar. Oke. Penekanannya adalah di sini. Use of the BMI for age growth chart is not recommended for children younger than age 2 years. Jadi, IMT per U itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk anak kurang dari 2 tahun. Ya. Kalau kurang dari 2 tahun terus pakai apa? Kata selanjutnya adalah kalau kurang dari 2 tahun terus pakai apa? Pakai apa? Saya tanya. Kemarin kalian sudah belajar loh. Halo? Pakai apa? Kalau kurang dari 2 tahun pakai apa Mbak dan Mas semuanya? Tuh, kok nggak ada yang jawab? Ayo, tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah. Pakai apa? PP per U. Pakai PB per U. Terus pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Ayo, kemarin kalian sudah belajar loh. Indeks antropometri untuk anak apa saja? Kenapa? BB per U. BB per U. Iya, pakainya adalah selain IMT per U.
Jadi kalau 0 sampai 2 tahun yang direkomendasikan adalah menggunakan BB per U, PB per U, terus BB per PB seperti itu. Gitu. Nah, eh ini nanti boleh kalian buka sendiri ya. Ini nih, ini ada keterangannya nih. Wait. Meskipun gold standarnya itu ada termasuk BMI EMT per U, chartnya untuk EMT per U, tapi BMI menggunakan menghitung IMT selama 0 sampai 2 tahun itu tuh belum ini ya, belum jelas gitu. Nah, kemudian BMI infancy is based on recumbent length. Jadi kita tahu rumusnya IMT apa per apa? BB per TB. BB per TB ya. Nah, itu jadi karena 0 sampai 2 tahun itu masih dihitung panjang badan, makanya beberapa expert itu menyampaikan bahwa itu nggak cocok gitu untuk digunakan IMT per U ini nggak cocok gitu. Karena kan anak orang dari 2 tahun masih dihitungnya berdasarkan panjang badan. Nah, itu kalau dari keterangan keterangan di artikel tersebut ya. Meskipun artikel tapi dia kan dari WHO gitu ya. Nah, meskipun demikian, di chartnya sendiri, ini saya tunjukkan chartnya, kemarin belum saya berikan ya ke sipennya. Di chartnya sendiri nih, ada nih 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, sampai 2 tahun. Nah, tapi ada notisnya di sini kalau anaknya kurang dari 2 tahun diukur dengan cara berdiri, maka kita perlu mengubah dulu ini apa namanya, dari berdiri diubah jadi panjang badan ditambah 0,7 sebelum menghitung BMI-nya, karena BMI-nya itu berdasarkan panjang badan. Jadi, kalau menurut ini itu berdasarkan panjang badan. Jadi ya rumusnya IMT kan BB per TB kuadrat. Nah, ini berarti BB per PB kuadrat. Seperti itu, tapi harus disesuaikan dahulu. Jadi, kalaupun memang terpaksa harus menghitung IMT per U pada usia 0 sampai 2 tahun, kita harus ingat aturan bahwa kalau anak kurang dari 2 tahun diukur dengan cara berdiri, berarti dia harus ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah 0,7 cm. Kalau anak lebih dari 2 tahun diukur dengan panjang badan, dia harus Kurang 0,7 cm. Gitu ya. Kalau kemarin saya sampaikan di praktik adalah tidur kepanjangan. Terserah kalian mau menghafalkan berdiri kependekan atau tidur kepanjangan. Hafalkan salah satu. Supaya nanti kalian nggak kebolak-balik tuh mana yang dikurangi, mana yang ditambahkan. Gitu ya Mbak dan Mas semuanya. Oke, salah. Ini tadi. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini masih ada yang bingung nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, ini nanti kalian juga silakan buka. Ini ada di sini kok sebenarnya tadi yang saya tampilkan itu sebentar. Kok mirror? Yang saya tampilkan itu ada di ini. Ada di link yang tadi. Jadi silakan nanti kalian bereksplorasi sendiri, download sendiri di situ baku WHO
MCHS-nya. Oke, kita lanjut ke indeks Broca. Nah, indeks Broca adalah untuk menghitung BB ideal. Mungkin ini sudah diajarkan Bu Ria juga. BB ideal berapa? TB min 100 kurangi 10% kali TB min 100 atau 0,9 kali TB min 100. Seperti itu. Misalnya tinggi badannya adalah 150, maka BB idealnya adalah 50 kurangi 5. Gampangnya seperti itu. 45 kg. Oke, soalnya saya skip aja ya. Nanti silakan berlatih sendiri. Nah, kemudian bisa juga menggunakan BBI untuk menentukan status gizi seseorang. Nah, caranya bagaimana? BB aktual dibagi BB idealnya berapa dikali 100%. Cut off-nya adalah berat badan kurang itu BB min 90%, BB kurang dari 90% dari BBI itu dikatakan berat badan kurang. Berat badan normalnya berapa? Dalam range 90 sampai 110% BB ideal. Kemudian dikatakan gemuk jika BB-nya lebih dari 120% BB ideal. Begitu. Nah, ini nanti silakan berlatih sendiri. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya? Belum? Oke. Sudah nampak? Udah Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik dan perhitungan indeks antropometri yang kedua. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kita langsung lanjut ke yang pertama, lingkar lengan atas menurut umur. Lila per U. Hampir sama dengan BB per TB, BB per U, BB per PB, semuanya menggunakan Z-score seperti itu. Nah, lila ini, lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Nah, lila dikatakan sebagai parameter yang labil karena dia bisa membesar, bisa mengecil gitu ya, tergantung dengan kondisinya seperti apa. Nah, lila ini berkorelasi dengan indeks BB per U maupun BB per TB. Karena nanti dia bisa digunakan untuk mengestimasikan status gizi. Kemudian, perkembangan lingkar lengan atas yang pesat hanya terlihat pada tahun pertama kehidupan, 5,4 cm. Sedangkan pada umur 2 tahun sampai 5 tahun akan sangat kecil perkembangannya, yaitu kurang lebih 1,5 cm per tahunnya, dan kurang sensitif untuk usia selanjutnya. Dikatakan seperti itu menurut Jelif. Nah, lingkar lengan atas bisa digunakan untuk apa saja? Kemarin waktu praktikum beberapa kali saya tanya, kalian sudah ada yang tahu gitu ya, mungkin bereksplorasi sendiri, mungkin juga Bu Ria sudah menyampaikan bahwa bisa digunakan untuk screening KEK, termasuk pada kondisi bencana. Pada anak balita kurang dari 12,5 cm, dan pada wanita usia subur kurang dari 23,5 cm. Kalau kurang dari 23,5 cm, implikasinya sebenarnya apa? Pada wanita usia subur, selain KEK, ada yang tahu? KEP. KEP, ya, selain itu terkait kehamilan. Ada yang tahu? Anaknya bisa BBLR, Bu. Anaknya bisa BBLR. BBLR. Kenapa kok bisa BBLR? Kenapa kok bisa BBLR? Nggak tahu. Ya, pada terkait dengan kehamilan, iya terima kasih Mbak Fitria. Terkait dengan kehamilan, sebenarnya kalau kurang dari 23,5 cm kan berarti termasuk dalam KEK ya? Termasuk dalam kategori KEK. Ya, ini artinya
wanita tersebut seharusnya belum diperbolehkan hamil. Belum diperbolehkan hamil. Jadi kalau kemarin kalian praktek pengukuran, ada yang kurang dari 23,5, mungkin berarti saatnya untuk sedikit menggendutkan dulu, sedikit menggemukkan dulu, baru boleh hamil gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena kalau orang KIK itu kan sebenarnya dirinya sendiri itu kan masih butuh ya, masih butuh zat gizi, masih butuh asupannya untuk apa? Untuk dirinya sendiri gitu, untuk mempertahankan kondisi dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang dibayangkan kalau dalam kehamilan itu kan kebutuhannya meningkat dan bukan berarti maksudnya zat gizinya dibagi dua, bukan, tetapi ada ekstra kebutuhan untuk si janin, itu kan ya. Ada ekstra kebutuhan untuk si janin. Nah, kalau misalnya dirinya sendiri saja belum bisa, ibaratnya belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri, gitu kan ya, belum bisa me, me, mencukupi kebutuhannya sendiri, gitu. Kasihan si bayinya. Benar, tadi ada resiko untuk bayinya lahir BBLR. Karena ya ibunya saja masih kurang, gitu. Kan bayinya jadi bisa ada risiko untuk kurang seperti itu. Nah, pada anak usia kurang dari 5 tahun dikatakan muak itu mid upper arm circumference atau lila, ya sama aja ya kalau kalian nanti baca jurnal berbahasa Inggris, muak itu artinya lila, kurang dari 115 mm atau kurang dari 11,5 mm itu dikatakan moderate acute malnutrition. Nah, kalau kurang dari 12,5 cm atau 125 mm itu dikatakan severe acute malnutrition. Nah, lebih lanjut gitu ya, anak-anak dengan lila kurang dari 11,5 cm itu sangat tinggi risikonya untuk mengalami kematian. Ya, karena dia kan berarti KEK ya. Ya, kalau kalian semester 2 sudah tahu marasmus dan kwashiorkor? Sudah tahu marasmus kwashiorkor? Sudah, Ibu. Apa? Sudah ya. Nah, berarti kan di sini kalau yang KEK itu kan berarti ke arah marasmus ya, yang tinggal tulang dan kulit gitu kan. Nah, jadi sangat tinggi resikonya untuk mengalami kematian. Kemudian ada lila per umur atau MOAC for age. Dikatakan di sini jika kurang dari 2 SD, kurang dari minus 2 SD, mohon maaf, itu dikatakan undernourished. Kemudian kalau kurang dari minus 3 SD dikatakan severe acute malnutrition. Nah, untuk apa namanya baku WHO-nya bisa di nanti saya berikan deh, sama perhitungannya sama ya, perhitungannya Z-score-nya caranya sama. Jadi prinsipnya adalah menghitung berapa lila hitungnya, kemudian berapa mediannya dibagi berapa simbang bakunya, seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin mungkin di beberapa shift yang saya ampu untuk praktik ada yang sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa lila itu punya beberapa fungsi. Lila itu punya beberapa fungsi. Selain tadi untuk screening KEK, bisa juga untuk mengetahui apakah screening KEK pada ibu dan anak gitu ya. Selain itu dia juga bisa digunakan untuk estimasi berat badan dan digunakan status gizi. Jadi kalau kalian misalnya begini, saya ajak berpikir jauh ke depan. Kalian praktik di rumah sakit, lalu pasien kalian tidak bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri berarti ngukur BBTB-nya gimana? Pakai panjang lutut, Bu.
pakai panjang lutut. Intinya adalah diestimasi ya, bisa mengukur mengukur estimasi tinggi badan itu bisa menggunakan panjang lutut, menggunakan panjang deva atau denispan, kemudian bisa menggunakan rentang lengan, bisa menggunakan tadi saya bilang apa, panjang lutut, tinggi lutut, panjang deva, rentang lengan, dan panjang ulna. Ya, paling tidak ada 4 yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, untuk mengestimasikan tinggi badan. Dan berat badannya bisa kalian gunakan lila, estimasi berat badan menggunakan lila. Nah, lalu untuk status gizinya, boleh nggak kalau dihitung pakai IMT? Boleh nggak kalau dihitung pakai IMT? Boleh nggak kalau dihitung pakai IMT? Ayo tebak-tebak berarti ya. Boleh nggak? Ada yang mau nebak? Halo? Ada yang mau menebak? Halo? Untuk yang tidak bisa berdiri itu, Bu. Yang tidak bisa berdiri. Untuk yang tidak bisa berdiri. Bisa nggak dihitung IMT ini? Mungkin bisa. Tadi menggunakan estimasi yang tadi ya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang nggak berpendapat tidak bisa? Itu nggak ada yang boleh dijawab sih. Tebak-tebak. Kalau salah juga nggak akan saya gigit kok. Bisa? Jawabannya cuma Mbak Listi aja nih yang berpendapat bisa. Yang lainnya ikut? Bagaimana? Jawabannya adalah tidak bisa. Jawabannya adalah tidak bisa. Dan ini mohon dicatat karena nanti akan apa namanya, kalian bawa gitu ya, diingat-ingat, dicatat, diingat-ingat bahwa ketika menggunakan BB dan TB estimasi, kalian tidak bisa menghitung status gizinya pakai IMT dengan menggunakan BB dan TB estimasi itu. Gitu ya. Mohon dicatat dan diingat-ingat ya. Jangan cuma dicatat doang terus lupa gitu. Nanti kalau ditanya lagi waktu asuhan gizi atau waktu parahnya lagi kalau kepaniteraan gitu ya. Ini kan kalian masih semester 2. Jangkanya masih ada 5 semester lagi sampai ke kepaniteraan semester 7. Saya bilang sekarang ntar lupa gitu. Ya mudah-mudahan enggak ya gitu. Kalau pakai BB dan TB estimasi itu kalian tidak bisa menghitung status gizi berdasarkan IMT. Oke, pertanyaannya kalau tidak bisa menghitung status gizi menggunakan IMT, pakai apa? Persen. Oke, sudah saya tampilkan sih persen lila. Jadi menghitungnya ada menentukan status gizinya menggunakan persen lila. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin akan berkembang. Nah, Bu, terus ngapain?
Terus ngapain saya ngitung BBTB estimasi? Kalian sudah belajar cara menghitung status gizi belum? Status gizi, salah. Kebutuhan gizi. Sudah belum? Semester 2. Semester 2 sudah belajar menghitung kebutuhan gizi belum? Di mata kuliah lain. Menghitung makanan itu bukan, Bu? Gimana? Kalori-kalorinya. Yang Ya, menghitung kebutuhan kalori kalori. makanan. Ya, menghitung kebutuhan kalori dan lain sebagainya. Sudah belajar belum? Belajar itu, nutri menu itu, Bu. Bikin menu. Ya, sudah belajar untuk menghitung kebutuhannya berapa belum? Dengan rumus apapun, AKG, atau rumus Mifflin, atau rumus Mifflin, Harris Benedict, sudah atau belum? Sepertinya belum. Belum ya? Saya ingat sudah, tapi Kayaknya di semester 1 udah. Sudah, Ibu. Dikenalkan saja. Overview. Di overview saja mungkin ya. Di ilmu gizi dasar biasanya tuh ada overview-nya. Nanti coba dibuka lagi. Nah, kalau kalian belum diajari ya juga nggak apa-apa. Cuman gini, lalu apa Bu gunanya saya kalau di rumah sakit menghitung BBTB estimasi? Ngapain gitu capek-capek ya ngitung BBTB estimasi kalau misalnya dia tidak bisa digunakan untuk menghitung status gizinya, tidak bisa digunakan untuk asesmennya gitu. Nah, gunanya adalah untuk itu menghitung kebutuhan gizinya karena salah dua parameter yang digunakan untuk menghitung kebutuhan gizi adalah BB dan TB. Nah, karena tidak bisa si pasien ini bed rest dan tidak bisa berdiri, ya kita gunakan BBTB estimasi seperti itu. Ini mungkin agak sedikit loncat gitu ya. Pengetahuan ini agak sedikit loncat karena kalian saat ini masih semester 2. Tapi ini bisa menjadi bekal awal kalian. Nanti kalau dijelaskan lagi mungkin di mata kuliah asuhan gizi atau dietetik mungkin ya. Itu nanti kalian bisa ini gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya persen lila. Ya, lila diukur bagi nilai standar lila dikali 100%. Tidak susah ya cara menghitungnya. Nanti tinggal dilihat saja berapa persen lilanya. Nah, ini adalah untuk standar lilanya. Ada menurut umurnya mulai dari 1 sampai 74,9. Berarti 75 lebih gitu ya. Itu ikut yang bawahnya mungkin ya. Nah, kemudian, ini sepertinya harusnya, ya ini kayaknya harusnya slide-nya turun ke bawah, tapi ke pindah mungkin, mohon maaf. Jadi penggunaan lila per U, tadi kan kita sebelumnya sempat bahas tentang lila per U ya. Nih, MOA for H. Lila per U. Nah, lila per U sebagai indeks antropometri itu punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dia menjadi indikator yang baik untuk menilai KEP berat. Kemudian lila ini dikatakan sebagai alat ukur yang murah dan sangat ringan. Kenapa? Kemarin kalian sudah belajar bahwa modelnya adalah apa? Alat ukurnya lila apa? Lila. Bisa pakai pita lila, bisa pakai Medlin, bisa pakai meteran. Jadi kan dia ibaratnya kalian mau kemana-mana bawa Medlin, kemana-mana bawa pita lila itu juga tidak ribet gitu kan ya. Dibandingkan mungkin berat badan, timbangan atau mikrotoys pun gitu ya, yang alatnya juga tidak mahal dan bisa dipasang sendiri, itu kan lila ini menjadi alat ukur untuk menghitung lila ini sangat mudah dibawa seperti itu dan harganya pun juga terjangkau. Nah, kemudian alatnya dapat diberi kode warna untuk menentukan tingkat keadaan gizi sehingga dapat digunakan untuk orang yang tidak bisa baca tulis. Kalian kalau ingat-ingat kemarin waktu menggunakan pita lila kan ada warna merah dan warna putih ya. Nah,
itu kan kalau misalnya nih ada orang yang tidak bisa baca tulis, tidak tahu angka, kalau misalnya dilingkarkan lilanya lalu, misalnya nih kalian masuk ke pedesaan gitu ya yang sangat terus nggak bisa tulis gitu penduduknya. Terus kalian melakukan pengukuran pada anak bayi balitanya gitu. Terus kalian lingkarkan itu si pita lila gitu ya. Terus sudah sampai di warna merah. Kalian bisa sambil edukasi di sini bahwa ibu di sini anaknya sudah mengalami kekurangan gizi dan ini bisa berdampak lebih lanjut terhadap kesehatan anak ibu, gitu kan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia dapat diberi kode warna untuk menentukan tingkat keadaan gizi. Kemudian kekurangannya, dia ini hanya dapat mengidentifikasi anak dengan KEP berat dan sulit menentukan ambang batasnya. Nah, ini ada beberapa penelitian. Mungkin kalau di Indonesia itu penggunaan lila per U itu enggak terlalu enggak terlalu sering digunakan penelitian-penelitian di Indonesia gitu. Tetapi ternyata di luar gitu ya bisa digunakan untuk surveillance. Ini di Somalia contohnya karena dia di situ mungkin banyak masih negara berkembang gitu ya, banyak yang KEK dan KEP juga seperti itu. Nah, ini adalah tabelnya, ya benar, mohon maaf ya tadi itu slide-nya mungkin kepindah atau gimana, saya nggak tahu. Ini sama seperti BB per U, TB per U, seperti itu, yang bisa di-plotting di chart ini. Tuh. Nah, selanjutnya adalah tebal lemak bawah kulit. Apa saja sih pengukuran TLBK itu? Pengukurannya apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Skinfold caliper itu, Bu. Apa saja? Di lengan atas. Terus? Terus? Perut. Terus? Di mana aja? Ada berapa tempat? 4. Apa di mana aja? Tricep, bicep, subscapula, dan suprailiaca. Nah, gitu dong, cakep. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Saya itu siapa? Mbak Laila. Oke, terima kasih Mbak Laila Idana. Jadi termasuk kemarin ya saya kalau mengajarkan kalian lila, itu coba kalian sudah S1 tolong sebutkan dengan keterangan yang benar-benar tepat gitu ya. Kok dari akromion ke olekranon gitu kan jelas ya. Dari olekranon ke stiloid untuk ulna gitu kan ya jelas ya. Maksudnya bukan dari tulang ini ke tulang ini Bu gitu. Ya. Kalau bilang bisa tricep, subscapular, suprailiaca itu kan jelas tempatnya ya di situ gitu. Nah, apa guna TLBK? TLBK ini adalah untuk memperkirakan massa lemak subkutan yang menggambarkan berapa sih total lemak tubuh kita. Nah, hubungan antara lemak subkutan dan lemak internal tidak linear, bervariasi berdasarkan berat badan dan umur. Nah, distribusi lemak subkutan itu bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ras. Jadi, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya,
antara yang usia muda dengan usia yang lebih tua itu berbeda. Ras juga berbeda, ras negroid, kaukasoid, kemudian kita ras Asia gitu ya, akan berbeda juga. Nah, lokasi distribusi lemak mungkin lebih penting sebagai prediktor risiko penyakit. Di mana penumpukannya nih? Apakah di abdomen? Apakah di daerah ekstremitas? Atau di paha yang ada, kalian kenal istilah android dan ginoid? Penumpukan lemak tipe pir dan tipe apel mungkin sudah pernah disinggung di mata kuliah yang lain. Maaf. Nah, kemudian ini ada beberapa cara perhitungan persen lemak tubuh. Yang pertama dihitung dari BMI. Ini saya juga bingung bacanya gimana ya, Durenberg equation. Ya, ini adalah persen body fat atau tubuh itu 1,2 dikali BMI atau IMT-nya ditambah 0,23 kali age atau umurnya dan 10,8 kali jenis kelaminnya. Di sini ada faktor jenis kelamin. Kalau laki-laki itu 1 dan kalau perempuan itu 0. Berarti kalau perempuan ini hilang. Karena 10,8 kali 0 kan jadinya 0 ya. Nah, sekarang gini, yang kadang-kadang suka dibingungkan mahasiswa dosennya, seperti tadi saya bertanya, status gizi, kebutuhan gizi itu paling tidak butuh salah 2 data, yaitu tinggi badan dan berat badan. Nah, sama, ketika kita menghitung persen lemak tubuh menggunakan Durenberg equation ini, kita butuh data apa saja? Berarti, kalau dari sini, ada yang bisa menjabarkan? Dari rumus ini butuh data apa saja? Ada berapa data dan butuh data apa saja? Coba lihat. Berat badan, tinggi badan, umur, sama jenis kelamin, Bu. Ya, ada 4 data yang dibutuhkan. Berat badan, tinggi badan untuk menghitung BMI-nya atau EMT-nya, umur, dan jenis kelamin. Jadi kalau kalian dapat soal, lalu nggak ada jenis kelaminnya apa, kan bingung ya, ini laki atau perempuan gitu ya. Terus nggak ada umurnya berapa ya, berarti nggak bisa dong dihitung dengan Durenberg equation ini. Nah, kemudian ini yang cara pertama gitu ya, langsung ketemu berapa persen body fat-nya. Nanti kemudian dimasukkan ke cut off point-nya. Cut off point-nya, sebentar. Cara yang kedua adalah berdasarkan dari tebal lemak bawah kulit pada 4 lokasi. Bicep, triceps, subscapular, dan suprailiaka. Pada ini berdasarkan Durnin and Womersley gitu ya. Caranya bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja dari 4 tempat itu, kemudian disesuaikan nilainya menggunakan tabel Durnin and Womersley ini. Ya, ini adalah tabelnya gitu ya. Jadi tinggal usianya berapa gitu ya. Usianya adalah sekian gitu ya. Nah, kemudian ini ada keterangannya di bawahnya, silakan nanti dibaca. Ini ada untuk laki-laki dan ini ada untuk perempuan. Kembali lagi karena persen body fat itu sangat bergantung pada jenis kelamin juga. Antara laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah cara instan dengan menggunakan BIA. BIA itu apa? Jadi yang sudah pernah pegang mungkin pada saat pengukuran atau belum ya, belum ada yang masuk ke pertemuan kedua ya, atau mungkin kalian sudah pernah pegang itu di saat ada stand-stand bazar pengukuran antropometri kayak gitu. BIA itu apa? Bioelectrical Impedance Analysis. Ya, Bioelectrical Impedance Analyzer. Nah, jadi di sini prinsipnya adalah bioelektrik gitu ya, menghitung dari listrik tubuh gitu, listrik yang ada di dalam tubuh. Nah,
Caranya mungkin nanti akan lebih enak ketika dipraktekkan, tetapi di sini dia akan keluar nih. Nanti di alat ini akan bisa langsung membaca berapa persen lemak tubuhnya. Dengan membutuhkan data apa saja? Sama saja, tetap butuh data jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan. Karena prinsipnya dia ya juga menghitung nih, menghitung dari perhitungan ini gitu. Perhitungan ini yang kemudian dimasukkan ke alat. Jadi tetap butuh data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia. Oke, selanjutnya. Ini adalah persen lemak tubuh yang dianjurkan menurut Lee and Niemann. Untuk laki-laki, untuk dikatakan optimal adalah di range 8% sampai 15%. Untuk perempuan adalah pada 13% sampai 23%. Kemudian turun ke bawah seperti ini. Ini nanti hasil dari pengukuran ini tadi nih, baik yang ini maupun yang ini, itu bisa dimasukkan ke dalam cut-off-nya ini untuk interpretasinya. Nah, kemudian ini yang menggunakan WHO, ya. Ini WHO BMI guideline. Jadi nanti kalian sesuaikan saja masuk di mana. Apakah dia termasuk ke dalam kategori yang underfat, healthy, overfat, atau obese seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah persen lemak tubuh, sekarang kita mengetahui massa lemak tubuh. Massa lemak tubuh, kalau persen lemak tubuh kan berarti dalam tubuh kita itu ada lemaknya kayak gitu ya, terdiri dari lemak kayak gitu. Kalau ini dalam satuan kilogram, jadi masanya berapa sih masanya? Masanya adalah dihitung dari persen fat mass atau persen lemak tubuh dikali berat badan dalam satuan kilogram. Nah, udah kan ini ketemu berapa massa lemak tubuhnya. Kemudian dari situ kita juga bisa menghitung berapa massa tubuh tanpa lemak atau yang dikenal dengan fat free mass. Massa tubuh tanpa lemak atau dikenal dengan fat free mass. Dari mana? Dari massa tubuh kita dikurangi massa lemaknya. Sampai di sini nangkap atau masih bingung? Nangkep? Nangkep? Lanjut? Ya, lanjut. Selanjutnya adalah rasio lingkar pinggang panggul. Nah, kemarin kalian sudah belajar rasio lingkar pinggang gitu ya. Lingkar pinggang gitu. Bagaimana mengukur lingkar pinggang? Nah, ini ada dikatakan lingkar pinggang itu bisa digunakan secara tunggal untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui adanya risiko abdominal obesity atau obesitas abdominal. Di mana kalau laki-laki Asia itu cut off-nya adalah lebih dari 90 cm. Kalau perempuan itu lebih dari 80 cm. Jadi kemarin coba kalian ingat-ingat berapa lingkar pinggang kalian gitu ya. Apakah ada risiko abdominal obesity atau tidak? Nah, kemudian ada yang namanya rasio lingkar pinggang panggul atau waist hip ratio. Digunakan untuk mengukur distribusi lemak tubuh. Ada dua tipe distribusi lemak tubuh yang tadi saya bilang android dan gynoid ya. Yang upper body atau pada laki-laki male type gitu ya. Dan lower body atau yang sering ditemukan pada perempuan atau yang gynoid. Ada yang dikatakan sebagai tipe apel dan tipe pear. Yang mana yang tipe apel dan mana yang tipe pear? Yang mana yang dikatakan tipe apel dan mana yang dikatakan tipe pear? Halo? Ada yang tahu? Googling, coba googling.
Kalian tahu apel? Tahu. Tahu. Kalian tahu pir? Tahu. Lah, pir. Kalau kalian bingung mengingat-ingatnya yang mana yang apel, mana yang pir, ingat salah satu. Kembali, kalau ada yang berpasangan seperti ini, ingat salah satu. Ya. Yang perempuan, kalian lebih sering lihat perempuan itu gemuknya di bagian mana? Pinggang, pinggul ke bawah gitu kan ya. Pahanya gede. Mungkin ada orang-orang yang merasa, aduh pahaku gede kayak gitu kan ya. Jadi bentuknya lebih kayak pir. Kalian tahu bentuknya pir kayak gimana? Kan besar di bawah. Ya enggak? Ya enggak? Bisa membayangkan enggak? Ya, Bu. Bisa. Nah, bentuknya seperti pir. Berarti yang tipe pir atau ginoid atau penumpukan lemak di lower body, daerah tubuh bagian bawah itu adalah yang pada perempuan. Sering dijumpai pada perempuan. Sebaliknya kalau pada laki-laki penumpukannya lebih ke atas. Jarang kan lihat laki-laki yang atasnya kecil gini. Kalau perempuan itu coba kalian perhatikan deh, ada orang yang tipe atasnya itu kecil, sebenarnya atasnya itu enggak gemuk gitu ya, enggak kelihatan ya udah normal-normal saja, tapi bawahnya itu besar. Jadi bentuknya kayak pir. Kenapa kok disebut tipe pir ya karena itu gitu, karena atasnya itu kecil kemudian bawahnya itu besar seperti itu. Sementara kalau laki-laki itu biasanya di tengah di daerah upper body gitu, di daerah atas, di bagian tubuh bagian atas, di atas pinggang gitu ya. Yang bentuknya jadi kayak apel. Apel itu kan gendut di tengah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu supaya kalian nggak lupa gitu ya. Nah, kemudian berapa cut off point-nya dari waist hip ratio atau WHR ini yang menyebutkan bahwa dia seseorang individu itu termasuk dalam kategori abdominal obesity. Kalau pada ras Caucasian itu lebih dari 1, kan dirasiokan ya, yang namanya rasio kalian paham ya, dibagi. Jadi berapa lingkar pinggangnya, berapa lingkar panggulnya, kemudian di hasilnya kan ya senti sama senti berarti kan hasilnya adalah angka gitu ya, nggak satuannya hilang gitu ya. Kalau lebih dari 1 pada laki-laki itu berarti dia mengalami abdominal obesity. Kalau lebih dari 0,85 pada wanita itu dia tidak mengalami dia mengalami abdominal obesity. Pada orang Asia lebih dari lebih dari 0,95 pada laki-laki dan lebih dari 0,80 pada perempuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tinggi lutut. Ya, ini mungkin sudah dijelaskan Buria juga, tinggi lutut itu berkorelasi dengan tinggi badan. Pengukuran tinggi lutut digunakan untuk menghitung estimasi tinggi badan pada klien yang tidak dapat berdiri tegak karena entah karena kelainan tulang belakang atau memang tidak dapat berdiri. Misalnya pada pasien-pasien bed rest atau pasien-pasien dengan skoliosis seperti itu. Atau mungkin memang ada kondisi tertentu yang membuat kondisi lain yang membuat tidak bisa berdiri tegak. Misalnya pada pasien yang pada pasien geriatri misalnya seperti itu, yang lordosis seperti itu. Kemudian rumus perkiraan tinggi badan dari tinggi lutut adalah seperti ini. Nah, begini, prinsipnya adalah ketika kalian menggunakan rumus itu, gunakanlah yang sesuai yang ada di jurnal. Jadi rujukannya yang mana gitu kalian gunakan sesuai di jurnal. Ini menurut Fatma 2010 adalah seperti ini. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Kemudian ada rentang lengan atau arm span. Untuk mengestimasi tinggi badan juga, ini rumusnya ya berdasarkan Fatma 2010. Nah, selanjutnya ada error dalam pengukuran antropometri. Error dalam pengukuran antropometri ini dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukurannya. Jadi kalau tidak benar nih ngukurnya, itu
bisa mengaruhi validitas pengukurannya. 3 sumber utama error, ada error dalam pengukuran karena kurangnya training, error pada instrumen dan sulitnya pengukuran, kemudian ada perubahan pada komposisi jaringan atau keadaan fisik dan penggunaan asumsi yang invalid terhadap komposisi tubuh. Lalu bagaimana cara menurunkan error ini adalah dengan training, kemudian standarisasi teknik pengukuran, kalibrasi instrumen dengan benar, dan pengukuran berulang. Nah, kemudian ada yang namanya presisi dan akurasi. Presisi adalah derajat di mana pengukuran berulang terhadap satu variabel itu akan memberikan nilai yang sama. Pengukuran berulang terhadap satu variabel akan memberikan nilai yang sama. Jadi begini, kalau kalian melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, itu seharusnya ketika dihitung beberapa kali, misalnya menggunakan timbangan pegas gitu ya. Terus pembacaan pertama adalah 57,5 gitu. Pembacaan kedua seharusnya 57,5 lagi, atau ada toleransinya yaitu berat badan sebesar 0,5 kilo. Jadi kalau 57,5 mungkin mentok-mentoknya salah penimbangan selanjutnya bisa bergeser jadi 58. Misalnya seperti itu. Atau mungkin kurang lah, jadi 57 kayak gitu. Nah, untuk panjang badan sampai 0,5 cm dan kalau tinggi badan sampai 1 meter. Selisihnya gitu loh, antara pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lain. Nah, dengan catatan di sini pada subjek yang sama. Jadi nggak boleh nih habis mengukur si A, terus ganti mengukur si B, terus dibandingkan wah itu berarti, dan ternyata tidak presisi. Wah itu berarti bukan presisi di situ ya, karena subjeknya berbeda. Kemudian, akurasi. Di sini adalah derajat di mana pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Diukur dengan membandingkan hasil pengukuran antara trainee dengan trainer. Atau yang di sini dianggap sebagai gold standard. Kalau yang sudah bisa mengukur dengan baik, itu kan berarti dia mengukur, harapannya adalah dia mengukur dengan tepat. Gitu. Nah, perbedaan terbesar yang dapat diterima antara hasil pengukuran trainee dan trainer adalah berat badan 0,2 kg, panjang badan 0,9 cm, dan tinggi badan 0,9 cm. Tidak sampai 1 cm, seperti itu. Nah, kalau misalnya digambarkan dengan analogi, anggap saja ini anak panah gitu ya, yang nempel di sebuah sasaran panah, yang gambar pertama itu dikatakan tidak akurat dan tidak presisi. Kenapa demikian? Karena dia sudah pengukuran berulangnya saja, maksudnya renggang-renggangnya ini dikatakan sebagai pengukuran berulang gitu ya. Pengukuran berulangnya beda-beda, kemudian dia tidak di tengah sasaran nih, tidak di puncak di lingkaran tengah sasaran seperti itu. Yang kemudian akurat tapi tidak presisi. Maaf. Akurat sih, ya sudah hampir di tengah sasaran, tetapi sudah masuk dalam lingkaran ya. Lingkaran ini anggap saja sasaran yang menunjukkan seberapa akurat sih dia gitu ya. Tetapi tidak presisi karena jarak antara pengukuran yang satu dengan yang lainnya itu masih renggang-renggang gitu. Yang kalau diulang mungkin masih beda-beda hasilnya. Yang selanjutnya adalah tidak akurat tetapi presisi. Dia jaraknya sudah mulai merapat gitu antara satu dengan yang lainnya sudah mulai merapat, berarti kan hampir sama, tetapi dia tidak akurat jika dibandingkan dengan gold standarnya, tidak kurang akurat gitu ya, jadi tidak di sasaran lingkaran. Nah, bagaimana yang akurat dan presisi yang seperti ini? Jadi dia hasil pengukuran berulangnya hampir sama, lalu dia masuk ke dalam lingkaran sasaran, dan bahkan ketika akurat dan presisi dia masuk ke dalam lingkaran yang tengah seperti itu. Oke, itu analoginya. Sekian pemaparan sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau didiskusikan dulu? Belum ada?
belum ada? Belum ada, Bu. Oke. Selanjutnya saya mau menyampaikan lagi ada kaitannya dengan pengukuran antropometri adalah alat untuk bukan alat ding ya, tapi maksudnya software untuk menghitung data dalam jumlah banyak. Maksudnya begini, kalau kalian selama ini kan diajarinya kan menghitung Z-score manual ya, dihitung satu per satu. Kalau subjek kalian cuma satu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah terjun ke masyarakat, lalu subjek kalian ada 80 saja tuh lumayan loh ngitungin satu-satu. Apalagi kalau subjeknya sudah sampai ratusan. Ya, ngitungin Z-score satu per satu itu capek. Ya, kalian sudah pernah kenal sama yang namanya WHO Antro? Sudah belum? Sudah pernah ada yang menyinggung belum dosen-dosen? Belum. Yang lain? Belum? Belum ada yang bergeleng-geleng, jadi saya anggap belum ada. Nah, tunggu. Ini adalah WHO Antro. Enggak. Ini saya share screen aja ke dia. Oke. Ini adalah ada dua, WHO Antro dan WHO Antro Plus. Kita coba lihat bedanya apa. Kita gunakan, sudah nampak ya share screen-nya? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Sudah. Oke. Ini kita coba yang WHO Antro dulu. Nah, WHO Antro di sini tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada date of visit, jadi kapan tanggal kunjungannya, dan ada tanggal lahirnya. Di sini untuk memperkirakan umur sampai ke umur yang sangat presisi seperti itu. Sangat tepat gitu seperti itu ya. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan tanggal hari ini. Ya, anggap saja kita di tanggal sekarang. Lalu anak ini lahir pada tanggal 1 Juni, jangan 1 Juni deh, mungkin 1 April, mungkin 20 April 2021 gitu ya. Nah, berarti kan sudah berumur 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan. Di sini akan keluar nih age-nya 1 year and 1 month gitu ya. Jadi 13 bulan. Nah, kemudian kita lihat berapa anak itu laki-laki atau perempuan, silakan di sini bisa dipindah-pindah. Nah, kemudian berapa hasil pengukurannya? Misalnya anak ini beratnya adalah 9 kilo dengan panjang badannya adalah 73 cm. Yang diukur dengan wizardnya di sini adalah dengan cara terlentang atau panjang badan. Dan dia tidak ada edema. Coba kita pindah jika ini standing. Dia akan menghitung secara otomatis. Nah, tapi kalau normalnya anak usia 1 tahun itu kan masih belum bisa berdiri, jadi dia masih diukur secara terlentang. Nah, di sini ada BMI-nya atau IMT-nya di situ. Ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan hasil pengukuran lingkar kepala. Kemudian di sini kita bisa masukkan berapa nilainya. Kemudian di sini mungkin ada triceps skin fold-nya berapa gitu bisa dihitung, mungkin subscapula skin fold-nya berapa bisa dihitung juga seperti itu. Nah, ini adalah result-nya. Weight for length itu apa?
Wait for length itu apa? Halo? Apa? Apa? Wait for length? Halo? PB per TB mungkin, Bu. Atau panjang. Ya, BB per Panjang. PB atau BB per TB gitu ya. Eh, ini adalah BB per TB atau BB per PB, kemudian ini adalah BB per U, kemudian ini PB per U atau TB per U, ini adalah IMT per U, ini adalah head circumference for age atau lingkar kepala menurut umur, ini adalah lila menurut umur, ini adalah triceps skin fold menurut umur, dan ini adalah subscapular skin fold menurut umur. Nah, lalu bagaimana melihatnya anak ini normal atau tidak? Kalau dia berada di range, di warna hijau, Z-score-nya ini warnanya hijau, berarti dia anaknya normal. Tapi kalau sudah kuning seperti ini, berarti dia apa namanya? Ini berarti apa? Length for age, PB per U gitu ya. Sudah mulai ada resiko gitu ya. Kemudian ini kita bisa buka grafnya. Ya, bisa kelihatan. Nah, plotting itu seperti ini. Kalian cari berapa umurnya, lalu kalian tarik garis lurus dengan berapa panjangnya, terus kalian titik. Dia masuk di mana? Di lebih dari median, seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya juga sama, kalian bisa buka satu persatu gitu ya. Terus ini misalnya saya ganti, berat badannya adalah 17. Nah, dia akan jadi hitam. Kenapa hitam? Karena dia jauh di atas plus 3 SD. Berarti dia ini sudah obesitas gitu ya mungkin. Atau misalnya ini diganti jadi berapa? 7 kilo. Kalau 7 kilo dia warnanya merah. It means dia berarti di bawah minus 2 SD. Seperti itu. Untuk klasifikasinya ya silakan gunakan klasifikasi interpretasinya salah. Interpretasinya itu silakan gunakan yang ada di PMK nomor 2 tahun 2020 gitu. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung? Kalau yang ini bisa digunakan sampai umur berapa, Bu? Kita coba umurnya adalah ini WHO Antro ya. WHO Antro itu berarti digunakan untuk sampai umur 5 tahun. Kita coba umurnya sampai 6 tahun gitu ya. 6 tahun itu berarti berapa? 2022 kurangi 6 tahun berarti 2016. 16. Oke. Nggak bisa. Sudah not available semua. Standing pun kalian ukur gitu ya. Terus ininya 100, enggak ini Semarang ya. Enggak keluar ininya, enggak keluar wait for age-nya. Ya semua datanya itu. No data, dia bilang. Karena umurnya bisa mentoknya cuma sampai 5 tahun. Oke. Nah, kalau 5 tahun dia masih keluar. Oke. Karena dia sampai 60 bulan. Seperti itu. Ini untuk yang WHO Antro. Nah, satunya lagi adalah WHO Antro Plus. Dulu kalau saya ngafalin gimana caranya supaya nggak kebolak-balik gitu, mana yang bisa digunakan untuk lebih dari 5 tahun, mana yang bisa digunakan untuk hanya sampai 5 tahun, itu plus itu menandakan semakin tua gitu ya. Semakin tua. Nah, di sini kan bisa nih 5 tahun 11 bulan. Jadi dia bisa lebih dari 5 tahun. Lebih simpel karena tidak ada pertanyaan diukur berdiri atau tidur.
Makanya kalau misalnya anak masih bayi, ya lebih baik misalnya range subjek kalian adalah 0 sampai sekian bulan gitu ya, 0 sampai 5 tahun misalnya, dari 0 bulan sampai 5 tahun ya gunakanlah WHO Antro Plus WHO Antro saja. Karena di sini bisa ada pilihan diukur dengan terlentang atau berdiri. Ya, seperti itu. Kalau yang WHO Antro hanya seperti ini saja dan hanya pertanyaannya adalah ada ODM atau tidak. Caranya sama kok, tinggal dimasukkan saja. Bisa kalian lihat juga, nah di sini kan dari 0 sampai 120 bulan. 120 bulan itu berarti berapa? 20 bagi 12. Jadi 10 tahun ya, sampai 10 tahun. Oh ternyata ini nih. 61 bulan sampai 19 tahun. Jadi nanti kalau misalnya kita coba 18 tahun itu berarti berapa? 2022 kurang 2000 kurang 18 2004. Bisa nggak? 17 tahun. Sudah nggak ada ya 15 tahun. Misalnya cuma BP per U, IMT per U. Kenapa? Karena lebih sensitif pakai yang ini gitu, untuk status gizinya. Begitu mbak-mbak semua, mbak-mbak dan mas-mas semua, ada yang mau didiskusikan dulu sampai di sini? Ada yang bingung atau tidak? Gimana? Mungkin mau link buat download aplikasi. Gimana Mbak Listia? Mungkin boleh minta link buat download aplikasinya, Bu. Oh, saya kok nggak download ya Mbak ya, tapi install pakai flash disk gitu. Boleh nanti kalau ini ketemu langsung gitu untuk install aplikasinya. Ini nanti akan berguna, sangat berguna ketika kalian semester atas ke apa tuh? Mas perencanaan program gizi kalau nggak salah, atau yang ke masyarakat, yang terjun ke masyarakat, dan di situ subjeknya bayi-bayi, balita-balita gitu ya. Ya kalau kalian ngitungin pakai skor manual satu persatu ya gembor gitu. Makanya pakai ini saja. Gitu. Tapi kalau cuma satu masih worth it lah ya, menghitung dengan apa namanya manual gitu. Tapi kalian harus tahu bagaimana. Ya, sama seperti Nutrisurvey. Kalian belum sampai ya? Kalian masih semester 2. Saya mengajar apa namanya PKP dan PSD juga. Sama seperti Nutrisurvey ya. Kalian tahu Nutrisurvey kan ya? Sudah pernah pakai? Tahu, Bu. Sudah pernah pakai? Ibu. Sudah. Tahu, Bu. Ya. Nah, Nutrisurvey kan tinggal masukin aja ya berapa beratnya, jenis makanannya apa, nanti keluar sendiri gitu ya. Itu adalah versi software-nya, cepat. Mudah. Tetapi bagaimana kalau kalian tidak pegang nukar, atau kalian bisa hitung manual pakai TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia. Sama seperti ini, WHO Antro kalian bisa gunakan ketika subjeknya banyak, supaya tidak habis waktu buat ngitungin Z-score satu persatu. Tapi kalian harus tahu bahwa ketika tidak ada itu, bagaimana sih cara menghitungnya? Itu kalian harus tahu. Atau kalian bisa memperkirakan nih, misalnya nih anak dulu waktu di KKN waktu di desa gitu ya, saya memberikan kalau di Posyandu itu biasanya ada sih tabel baku WHO NCHS-nya gitu loh. Atau kalian bisa lihat dari grafiknya itu loh, grafik KMS seperti itu. Bisa lihat dan itu bisa kalian gunakan untuk edukasi seperti itu. Yang KS itu seharusnya bukan hanya plotting, tapi menarik garis.
Pernah nggak ada yang menyampaikan seperti itu? KMS, kalian tahu KMS ya, kartu menuju sehat? Tahu? Yang buat dipakai anak-anak kalau posyandu gitu? Tahu, Ibu. Ya, sudah tahu ya. Itu kan ada grafiknya seperti itu ya. Nah, kalau anak-anak datang ke posyandu, itu seharusnya bukan hanya di plotting di mana sekarang titiknya, tapi juga ditarik garis. Karena ketika anak ini garis pertumbuhannya tidak sesuai, entah dia sudah turun sedikit saja, atau dia ya bahkan sampai nyebrang ya. Kalau sampai nyebrang justru sudah ini lagi sudah warning lagi gitu ya. Kalau cuman dia turun sedikit saja. Jadi misalnya grafiknya bentar, grafiknya gini ya, naik ya, membentuk lengkungan. Kalian tahu kan grafik-grafik itu bentuknya seperti apa? Kan naik terus gitu ya. Nah, dia tidak searah itu, tidak naik, tapi turun sedikit saja. Itu berarti sudah ada tanda tanya. Ini anak kenapa? Gitu. Kok sudah nyebrang? Sudah turun sedikit. Apalagi kalau sampai nyebrang garis. Misalnya dari dari minus 1 kok turun ke minus 2. Ditarik garis kan berarti sudah turun sekali ya. Sudah turun sekali. Padahal harusnya grafik linear pertumbuhan itu naik dan bentuknya ya seperti itulah, seperti masing-masing grafiknya gitu. Jadi paling tidak tuh searah atau mengikuti alurnya si grafik itu. Hanya plotting. Kalau plotting nggak bunyi. Kalau plotting tidak bisa memberikan informasi bahwa anak ini ada risiko untuk mengalami kekurangan gizi atau tidak, atau memang dia ada asupan yang kurang dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya Mbak dan Mas. Kaitannya dengan pengukuran antropometri ini itu akan sangat gizi banget lah, karena kalian assessment juga pakai ini gitu. Assessment menggunakan salah satunya adalah assessment antropometri. Begitu Mbak dan Mas. Ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak? Cukup? Oh iya, harusnya minggu ini sudah pertemuan keberapa? Ke-11, Ibu. Sudah pertemuan ke 11. 11. Ya, jadi ini masih pertemuan ke-10 ya. Oh, sebentar. Kalian tuh harusnya pelajarannya besok ya? Mata kuliahnya harusnya besok apa hari ini? Hari ini. Hari ini. Lah kok saya bikinnya jadwalnya di hari Kamis? Bentar, ini hari Rabu kan ya Mbak? Oh oke. Kayaknya saya ingat. Besok jam 7 kalian ada kuliah? Ada jam 7? Ada kuliah jam 7? Tidak Ada ada, kuliah Bu, jam. tapi mulai perkuliahan ada di jam 8. Oh, ada kuliah jam 8. Ya. Ya sudah. Berarti mungkin nanti yang pertemuan ke-11 nyusul gitu ya. Nanti kita tektokan lagi gitu ya Mbak Algias. Ya kan sih pennya Mbak Algias kan ya? Iya, Bu. Nanti kita tektokan lagi ya. Oke. Itu ada yang mau didiskusikan lagi?
Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Baik. Kita cukupkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf mengganggu hari libur kalian di pagi hari gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas dan Mbak semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.